Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Sungguh kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita ada sampai pada malam hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita juga bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kembali bersama melalui acara Praise and Worship. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, mungkin saat ini ada di tengah-tengah kita, ada di antara kita sedang mengalami masalah, sedang bergumul, sedang mengalami kesulitan di hidup. Tetapi satu keyakinan kita, dengan iman percaya kita bahwa Tuhan akan menolong, memberkati kita dan memberikan jalan keluar bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan, menyanyikan pujian. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiran kami, segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serah. Di saat aku lemah, di saat aku lemah, kami mau bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagi. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Benar ya Tuhan, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Benar ya Tuhan, di saat kami takut, kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiran kami, segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serah. Di saat aku lemah,
Terima kasih ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu mengasihi kami, selalu menolong memberkati hidup kami sampai dengan saat ini. Di tengah-tengah situasi yang ada pada saat ini, Tuhan tetap setia, ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kekuatan. Terima kasih, kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih Tuhan selalu ada menyertai setiap kehidupan kami. Bapa di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau berkati, sehingga mereka juga boleh menikmati ibadah pada malam hari ini dan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sedikit kesaksian. Pada tahun 2019 saya dan saudara-saudara saya mengalami kesedihan yang luar biasa. Oleh karena orang tua yang kami kasihi, mama, meninggalkan kami untuk selama-lamanya secara tiba-tiba. Secara manusia kami tidak menerima, tetapi kami percaya bahwa itu adalah rencana, rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Dan tidak lama setelah kepergian mama, tepat 10 bulan setelah itu, Bapak yang kami kasihi juga pergi meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Sangat berat, sulit untuk kami menerima semuanya itu. Terlebih kami yang masih duduk, yang masih sekolah. Kami takut, kami tidak tahu bagaimana harus menghadapi hari esok. Tetapi terbukti kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Sampai dengan saat ini kami sehat, kami boleh mengatakanlah Tuhan Yesus baik. Kasih-Nya sempurna dalam hidup kami. Dia memelihara kami. Dan kami percaya hari-hari esok ke depannya Tuhan juga pasti memelihara hidup kami. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada dimanapun berada pada saat ini yang sedang mengikuti ibadah ini. Saya yakin dan percaya sudah mengalami kasih Tuhan juga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu mari kita ekspresikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi kita. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari,
Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, pilihan yang kita pilih pada saat ini akan menentukan bagaimana hidup kita ke depannya. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Sehingga kita boleh terus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita terus bersorak bagi Allah kita. Yesus, sahabatku, hidup yang kupilih membuatku berarti. Itu semua karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang bersama-sama karena kuasa-Mu Tuhan. kuasa. Amin, karena kehebatanmu. Karena kehebatanmu dapat lakukan perkara besar yang menjadikan Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Benar ya, Tuhan, hidup yang kami pilih akan berarti karena kami bersama dengan Yesus, tempat kami percaya dan berharap. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin, karena Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang menggenang kuasa-Mu. Karena kuasa-Mu, amin, karena kehebatanmu ya Tuhan. kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau jadikan Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat kami. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabat kami Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Semangat lagi Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat kami. Sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fani Yapi Markus Kaseke. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita.
Kita mau membuka hati kita menerima firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang ajaib, yang patut kita sembah. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kau begitu mengasihi kami, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat kami, sanggup melawat seluruh kehidupan. Mari dengan iman percaya kita mau katakan aku percaya. Benar ya Tuhan, Engkau ajaib. Kau turun tangan, Kau memulihkan keadaan kami. Kami percaya, Tuhanku benar ya Tuhan, Kau dahsyat. Kau turun tangan, Tuhan memberkatiku. Benar ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kau begitu mengasihi kami, begitu mengasihiku. Kau Tuhan yang sanggup, Kau menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Semua seru doa, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Benar ya Tuhan, begitu mengasihiku. Engkau Tuhan yang sanggup melawan kami. Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Dengan iman kita mau katakan aku percaya. Engkau ajaib Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Percaya, aku percaya Tuhanku. Yes Tuhan, Kau ajaib. Turun tangan keadaan memulihkanku. Aku percaya Kau dahsyat Tuhanku. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita menaikkan suara kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan kita ajaib. Tuhan kita dahsyat, mampu memulihkan keadaan kita. Mungkin pada saat ini kita mengalami pergumulan, masalah hidup, kesulitan. Tetapi satu keyakinan kita, dengan iman percaya bahwa Tuhan akan menolong kita.
sehingga kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu sempurna ya Tuhan. Engkau mampu ya Tuhan memberkati kami. Engkau mampu menjawab semua seru doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan iman kami percaya Engkau ajaib ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku benar ya Tuhan. Engkau dahsyat. Kau turun tangan. Kau mampu memberkati kami. Aku percaya. Aku percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan aku percaya. Aku percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, yang mempercayakan hidup, yang Engkau hembuskan pada kami, dan kami menikmati hidup dalam kebahagiaan, dalam kesukacitaan, dalam kemakmuran. Ajarkan kami malam ini Bapa, untuk mengerti aspek lain dari cinta-Mu pada kami, yaitu Engkau mengizinkan juga terjadi berbagai pergumulan, berbagai masalah dalam hidup, supaya kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Biarlah perenungan firman-Mu malam hari ini boleh mengingatkan kami orang-orang percaya, dimanapun kami berada, baik kami yang ada di gedung ini maupun kami yang menyaksikan secara live streaming. Kami rindu, hamba rindu Engkau datang melawat semua kami, memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman-Mu malam ini. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua. Puji Tuhan, malam ini gedung ini hampir penuh. Ada sekitar 5.000 orang. Ya, tidak sampai 5.000 ya. Seberapa kita yang bisa hadir di sini, memuji, memuliakan Dia, pasti Tuhan akan berkenan kepada kita. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema mempercayai Tuhan melalui masalah-masalah hidup kita. Mempercayai Tuhan melalui masalah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya, kenapa masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi? Bapak Ibu Saudara, karena kita hidup dalam dunia ini, kita tidak luput dari masalah. Dan masalah itu manusia sendiri yang menciptakan. Mulai Kejadian pasal 3 kita tahu betapa manusia itu mau bergaul dengan masalah. Oleh karena manusia itu jatuh dalam dosa. Dan sejak dosa masuk dalam dunia ini, maka masalah itu terus-menerus menjadi bagian dari hidup kita umat manusia. Bapak Ibu Saudara, sekarang ada dosa dalam diri kita. Dan dosa itu senantiasa termanifestasi dari segala macam kelakuan yang buruk, mengakibatkan masalah bagi orang lain.
tapi juga mengakibatkan masalah bagi diri kita. Tetapi juga masalah-masalah yang dari luar ikut juga mempengaruhi kita, membuat kita kadang-kadang tidak stabil, kadang-kadang kita penuh dengan pergumulan dalam hidup, kadang-kadang kita justru akan meninggalkan Tuhan dalam kepercayaan kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau merenungkan sekali lagi dalam tema mempercayai Tuhan melalui masalah hidup. Ditambah lagi dengan pola pikir dunia sekarang ini, lebih mudah bagi orang-orang tertentu untuk meninggalkan Tuhan ketika dia dapat masalah. Orang-orang tertentu berpikir bahwa aku dapat meraih sebanyak mungkin kebahagiaan dalam hidup. Aku dapat meraih sebanyak mungkin kekayaan dalam hidup. Tapi ingat saudara, kebahagiaan, kekayaan yang engkau raih di luar Tuhan, itu dapat sewaktu-waktu hilang daripadamu. Dan itu akan menimbulkan masalah yang besar dalam dirimu. Malam hari ini mari kita merenungkan dari Mazmur pasal yang ke-40. Saya tidak akan membaca teks ini, Mazmur 40 ayat 1 sampai yang ke-18, itu artinya semua ayat di dalam pasal ini kita akan uraikan. Karena cukup panjang, ada 18 ayat di situ, kita tidak akan baca. Tapi saya harapkan Bapak Ibu Saudara maupun yang ada di gedung ini, kita dapat membaca di dalam Alkitab kita, karena setiap poin saya akan membacakan ayat-ayat yang ada di situ. Mempercayai Tuhan melalui masalah hidup. Melalui Mazmur ini kita akan melihat bahwa yang pertama ada masalah, ya, ada masalah yang dikemukakan oleh sang pemazmur. Sang pemazmur ini adalah Daud. Dia seorang raja, dalam posisi ini dia menulis Mazmur ini. Teridentifikasi masalah. Kemudian yang kedua kita akan melihat bagaimana dia mengubah masalah-masalah itu. Yang seharusnya justru menjauhkan sebagian orang dari Allah, justru menjauhkan Raja Daud dan menyadarkan dia siapakah dirinya di hadapan Allah yang maha kuasa, yang mencipta dia, yang memberi segala sesuatu kepada Daud. Mari kita lihat, kita mulai dari mengidentifikasi sebetulnya masalah apa yang dialami oleh Raja Daud ini. Masalah yang pertama itu berasal dari dalam diri Daud rupanya. Itulah dosanya. Mazmur 40 ayat yang ke-13. Kita mulai dari ayat bagian-bagian akhir dulu. Karena disitulah kita mengidentifikasi ada masalah yang muncul dalam kehidupan Daud ini. Ayat yang ke-13 berbunyi begini. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa Daud tahu bahwa salah satu masalah yang sementara melilit dia, dan atau paling tidak pernah melilit Daud, dan menimbulkan problem yang besar dalam kehidupan Daud, itu tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Dosanya. Dosa Daud. Seolah-olah sekarang dia berkata bahwa dosa itu mengejar dia. Dosa itu mengejar dia. Bapak Ibu Saudara, kata dosa yang digunakan di sini, saya mengeceknya itu menggunakan kata afon. Jadi kesalahanku, kata kesalahanku menggunakan kata afon. Afon bahasa Ibrani berarti satu karakter yang memutarbalikkan hal dengan sengaja. Jadi dosa yang melilit Daud itu adalah bersumber pada karakter Daud pada waktu itu. Karakter Daud pada waktu itu kita sudah tahu. Dosa yang terbesar yang pernah dilakukan Daud tidak lain dan tidak bukan adalah dia memutarbalikkan masalah berkaitan dengan istri Uria orang Het yang bernama Batsheba. Nanti kita akan melihat lebih lanjut tentang itu. Ternyata dosa karakter ini sungguh menghancurkan Bapak Ibu Saudara.
Ini berhubungan dengan moral seseorang. Apabila karakter seseorang berputar-putar, itu akan menghancurkan orang itu. Maka Bapak Ibu Saudara, sepintar apapun engkau, sekaya apapun engkau, sehebat apapun engkau bisa meraih segala hal. Tapi kalau karaktermu rusak, kalau moralmu rusak, maka Tuhan tidak akan pakai engkau. Maka engkau akan menjadi penghancur keluargamu. Engkau akan menghancurkan masyarakat. Engkau akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena karakter moralmu yang rusak. Maka ini yang disebutkan Daud di sini. Aku seolah-olah dikejar oleh kesalahanku. Aku seolah-olah dikejar oleh dosaku yang pernah aku lakukan. Bapak Ibu Saudara, kata ini pernah digunakan di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-13. Rupanya kata kerja ini, kata avon ini bukan sekedar mencerminkan tentang dosa yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi juga memberitahu tentang hukuman apa yang akan dijatuhkan Allah berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh orang itu. Maka Kain di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-13, pada waktu dia selesai membunuh Habel, dan Tuhan Allah menghukum dia dengan banyak sekali hukuman. Kata Kain dalam Kejadian 4 ayat yang ke-13, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kata hukumanku di situ menggunakan kata avon juga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah tahu apa yang Allah lakukan kepada Daud. Allah menimpakan satu hukuman yang bagi Daud seumur hidupnya, itu hukuman yang paling besar yang dilakukan Allah padanya. Bapak Ibu Saudara, kita identifikasi masalah yang dalam diri kita. Masalah pertama tidak lain dan tidak bukan, selalu berkaitan dengan apa yang terjadi dalam internal diri kita, bukan dari luar. Itulah masalah karakter yang buruk akibat dosa yang terus melilit kita. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita identifikasi sesuatu di dalam diri kita, supaya sesuatu yang dalam diri kita itu tidak menyebabkan kehancuran pada diri kita, tidak menyebabkan hukuman yang besar ditimpakan Allah pada kita, dan tidak menyebabkan hal-hal lain di luar kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, itu pun ditimpa oleh murka Tuhan. Ini bagian yang pertama. Masalah yang ditemukan di sini adalah berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Yang kedua, yang dilakukan oleh orang lain terhadap Daud. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berelasi dengan kita, orang yang berhubungan dengan kita di sekeliling kita, itu pun dapat membuat masalah pada kita. Tadi kalau sesuatu itu dari dalam diri, sekarang bisa berasal dari luar diri kita. Sekarang Mazmur 40 ayat 15 dan 16 bunyinya begini. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Ayat yang ke-16. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Bapak Ibu Saudara, kita identifikasi di sini. Ada beberapa hal yang mau dilakukan oleh orang terhadap Daud. Yang pertama, orang-orang itu ingin membunuh dia. Ingin mencelakakan dia. Yang kedua, orang-orang itu mungkin tidak membunuh dia, tetapi merancang di belakangnya sebagai satu perencana yang merencanakan memakai tangan orang lain untuk menghancurkan Daud. Itu muncul juga di ayat yang ke-15 dan 16 ini. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang memang tidak kelihatan, mereka tidak merencanakan sesuatu, mereka juga tidak membunuh Daud dalam pengertian berusaha untuk membunuh Daud. Akan tetapi ada orang-orang di belakang itu, di belakang layar yang tidak nampak, yang selalu mensyukuri kegagalan-kegagalan, mensyukuri semua hal yang menimpa kita. Syukur, syukur kata mereka. Mereka mengatakan sesuatu di belakang kita.
Dan kita tidak tahu siapa orang-orang itu. Tetapi mereka pun menjadi lawan yang menimbulkan masalah kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masalah lain yang Anda dan saya hadapi di sekitar kita adalah orang-orang yang negatif dengan kita. Orang-orang yang tidak menginginkan kita berhasil. Dan orang-orang yang dalam waktu yang sama juga tertawa untuk kegagalan-kegagalan yang sementara kita alami. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak tahu siapa mereka. Tapi orang-orang negatif itu selalu ada di sekitar kita. Dan kita tidak bisa mencegah mereka. Kita mungkin saja dapat datang padanya pada waktu kita tahu siapakah orang-orang itu. Akan tetapi yang paling banyak kita tidak bisa tahu siapa orang-orang itu. Dan kita hanya bisa serahkan mereka itu dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Maka inilah yang dilakukan oleh Daud. Sekarang tadi ada dua masalah. Yang pertama menyangkut dosa yang datang dari dalam diri Daud. Dan yang kedua berkaitan dengan orang-orang di sekitarnya. Kedua hal ini menimbulkan masalah yang besar pada Daud. Orang-orang di luar sekitarnya kita tahu. Bisa berupa Amnon, bisa berupa Absalom, bisa kerajaan-kerajaan di sekitar Daud pada waktu itu. Kalau bagi kita, mungkin orang-orang yang dekat dengan kita bisa menjadi masalah bagi kita. Atau orang-orang yang langsung mengancam kita itu bisa menjadi masalah bagi kita. Atau orang-orang yang kelihatannya memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kita, tapi justru menjerumuskan kita. Dan itu membuat masalah dalam hidup kita. Mari kita identifikasi ini. Dan kita tanggapi itu dengan cara yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ini. Sekarang kita ke poin yang berikut. Ada 4 cara berbeda untuk mempercayai Tuhan melalui masalah kita. Yang pertama, itu ada di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur 42 sampai 4. Sang pemazmur berkata begini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Reaksi Daud terhadap masalah yang pertama itu adalah dia mempercayakan doanya kepada Tuhan. Daud mempercayakan doanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, banyak pergumulan justru melahirkan doa yang tidak putus-putusnya dilakukan oleh Raja Daud di sini. Dia mengatakan di sini ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kata menantikan Tuhan, kata Ibrani yang dipakai di sini adalah kata kafah. Kata kafah itu artinya apa? Itu artinya menanti dengan aktif. Sambil mengantisipasi. Serta berharap dia akan melihat tindakan Tuhan kepada dirinya. Wah, ini luar biasa. Maka kalau disebut di sini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dia tidak pasif di sini. Dia bukan hanya sekali berdoa, lalu sesudah selesai berdoa itu, ya terserah Tuhan mau jawab atau tidak. Tetapi dia menantikan dengan penuh keaktifan. Dan dia mengantisipasi, kira-kira bagaimana kalau Tuhan jawab doaku ini. Ada banyak orang percaya di dunia ini. Mereka berdoa tetapi tidak sungguh-sungguh berdoa. Mereka berdoa tapi kelihatannya berdoa sama orang lain. Tapi sebenarnya dia tidak sedang berdoa kepada Allah. Mungkin dia berdoa ke telinga orang lain. Mungkin dia berdoa kepada komunitas. Supaya orang-orang dengarkan permasalahannya. Dan kira-kira orang-orang itu bisa membantu dia. Tapi di sini Daud tidak demikian. Dia berdoa, dia menantikan Tuhan. Dia aktif menantikan. Dia mengantisipasi. Kalau Tuhan segera jawab doanya.
Kalaupun Tuhan tidak segera menjawab doanya, apa yang akan dia lakukan? Yaitu dia katakan, aku terus akan menantikan sampai Tuhan menjawab. Apakah jawaban Tuhan itu berupa menolak akan doanya, menolak akan permintaan Daud, ataukah menerima dan memberkati dia dan menjawab semua pergumulannya itu. Bapak Ibu Saudara, di sini tergambar di sini bahwa sambil dia berdoa, dia mengatakan persoalan hidupnya, bahwa kakiku seperti berada di dalam lumpur rawa, di mana ketika aku mau naik, seolah-olah lumpur rawa itu menempel terus, dan seberapa keras dia berusaha, lumpur itu terus mengikatnya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi bagaimana pengalaman doa kita? Bagaimana cara kita mengungkapkan permasalahan kita di hadapan Tuhan? Raja Daud melakukan ini. Dalam pergumulan akan dosanya, dalam pergumulan akan orang-orang yang di sekitarnya yang tidak menginginkan keberhasilan dia, dia naikkan doa di hadapan Allah. Dia berteriak di hadapan Allah. Dia terus-menerus melakukan itu dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu Saudara, saya teringat cerita di Lukas 18 ayat yang ke-7 tentang seorang hakim yang tidak adil dan seorang janda. Satu kali janda itu datang, belalah hakku terhadap lawanku. Di ayat yang ke-7 Lukas pasal 18. Belalah hakku terhadap lawanku. Terus menerus tiap kali datang di hadapan hakim ini, dia ngomong terus begitu. Maka akhirnya sang hakim berkata, daripada aku terus menerus diganggu, walaupun aku hakim yang tidak adil, daripada aku diganggu, mendingan aku mengabulkan permohonan ini. Bapak Ibu Saudara, tidakkah kita lebih daripada itu? Karena kita memiliki Tuhan yang maha adil. Apakah Tuhan tidak akan mendengarkan jeritan hati kita ketika kita berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati yang lahir dari hati yang hancur akibat permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, kemudian di bagian yang selanjutnya di ayat yang keempat, di situ ada kata, dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Waduh, kata nyanyian baru ini, syir kadas. Syir kadas, apa artinya itu? Itu satu nyanyian yang dinyanyikan oleh orang pada waktu orang itu sudah move on, ya, dari situasi yang bermasalah ke situasi yang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Akan tetapi move on-nya bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Karena arti kadas di sini adalah Yahweh itu dia sendiri melihat kita dan mengharapkan kita untuk berpindah tempat dari tempat kita yang lama, yang jauh dari relasi kita dengan Tuhan, menuju kepada tempat kita yang baru, dalam relasi kita yang baru dengan Tuhan. Ini artinya kadas. Maka kalau Tuhan bilang, kalau Daud bilang di sini, dia menghadirkan nyanyian baru dalam mulutku, itu bukan sekedar hanya pada waktu dia mengalami keberhasilan, dia dilepaskan dari pergumulan dan masalah. Akan tetapi sebetulnya sudah didahului oleh perbuatan Tuhan dalam hidupnya, yang lahir daripada hati yang berubah. Hati yang mengatakan bahwa dulu aku jauh dari Tuhan, sekarang aku mau dekat dengan Tuhan. Dulu aku relasiku dengan Tuhan buruk, sekarang aku mau membangun relasi yang baru dengan Tuhan. Itu artinya syir kadas. Itu artinya nyanyian baru yang dinyanyikan oleh orang ketebusan Tuhan yang sudah diselamatkan dari semua masalah hidup. Maka ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Bapak Ibu Saudara, banyak orang belum mengenal dan mengalami Allah dengan baik, sehingga banyak nyanyian lahir dari hati yang setengah-setengah. Betul, dia sudah dilepaskan dari masalah. Akan tetapi pada waktu Tuhan lepaskan dia dari masalah itu,
Dia menganggap bahwa tangan Tuhan yang melepaskan dia dari masalah itu hanya sekedar, ya ini dilakukan Tuhan kepada orang lain juga kok. Tidak hanya kepadaku saja. Maka dia tidak menganggap keluar dari masalah itu sebagai suatu harta yang berharga yang dilakukan Tuhan terhadap dirinya. Ada orang yang doanya tidak dijawab Tuhan, padahal itulah jawaban Tuhan, dengan tidak menjawab sesuai keinginannya. Maka dia mengutuki Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak kenal karakternya Tuhan. Dia tidak kenal esensinya Tuhan. Sehingga dia cenderung mengutuki Tuhan ketika Tuhan tidak memberikan jawaban atas pergumulannya. Bapak Ibu Saudara, jika belum ada kadas dalam dirimu, jika belum ada sesuatu yang disucikan dalam dirimu, dalam hatimu, maka tidak akan pernah terjadi nyanyian baru dalam mulutmu, sekalipun Tuhan sudah lepaskan engkau dari permasalahan. Maka malam hari ini, mari ubah masalah kita menjadi penyerahan doa kita di hadapan Allah dengan tulus. Hal yang kedua, kita mempercayakan ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Mazmur 45 dan 6, ayat 5 dan 6 bunyinya begini. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu Saudara, salah satu ciri natur manusia, natur kita itu adalah kita terbatas. Berbeda dengan Tuhan, Tuhan itu tidak terbatas. Dan keterbatasan kita juga membatasi kemampuan manusiawi kita. Banyak ketidakmampuan, banyak ketidaksanggupan dalam hidup kita. Terhadap hal itu biasanya muncul dua ekstrim dalam hidup manusia. Dia tahu dia tidak mampu, tapi dia terlalu percaya diri untuk seolah-olah mampu. Sehingga dia tidak peduli betapa banyak salahnya dia melakukan ini dan itu dalam kehidupannya. Tapi ada ekstrim yang kedua. Orang itu terlalu takut karena dia tahu dia tidak mampu. Sehingga dia tidak pernah bertindak. Dia tidak mau bertindak. Karena dia tahu ketidakmampuan itu mungkin tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, di ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini jelas disebutkan di sini. Bahwa Raja Daud itu dia mau menyerahkan ketidakmampuannya kepada Tuhan. Dia mau menyerahkan hal-hal yang tidak sanggup dia lakukan hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi dalam hidup kita banyak masalah dalam hidup. Ada satu cerita tentang produsen karpet di luar negeri sana. Saya tidak tahu juga, saya hanya membaca cerita ini. Tentang karpet yang dibeli satu perusahaan atau satu keluarga. Dan karpet ini seharga $5.000 Amerika. Dirupiahkan kali 14.000 sekitar 7 juta rupiah. Seharusnya di karpet itu tertulis in God we trust. Ya, in God we trust. Pada Allah kita percaya atau kami percaya. Tetapi entah bagaimana, mungkin komputernya yang salah atau bagaimana itu terjadi kesalahan, ya, sehingga mengubah kata God GOD menjadi DOG. Jadi in dog we trust. Jadi artinya menjadi lain. Waduh, kacau ini. Orang-orang pada panik. Tetapi produsen karpet itu sudah terlanjur menjualnya kemana-mana. Dan orang-orang karena sudah terbiasa, ya mereka mengira itu kata yang normal. In God we trust.
Tapi rupanya tidak demikian. Ada orang yang teliti dan dia melihat, ada kesalahan besar di sini. God menjadi dog di situ. Apa yang terjadi kemudian? Karpet seharga 7 juta rupiah jika dikurskan ke nilai rupiah, seharga sekitar $500, itu ditarik dari peredaran. Itu ditarik semua dan perusahaan itu harus membayar ganti rugi kepada orang-orang yang sudah membeli itu. Karpet-karpet itu kemudian dijual murah, dilelang, siapa yang mau beli silakan. Dan uangnya didonasikan kepada lembaga yang mengurusi anjing. Karena memang di situ tertulis dog-nya, lembaga nirlaba yang mengurusi anjing. Bapak Ibu Saudara, sama seperti produsen permadani ini, kita pun sering melakukan kesalahan. Kita ceroboh dalam hidup. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dalam hidup. Tetapi bagaimana reaksi kita? Apakah masalah-masalah yang timbul akibat kesalahan itu kita sesali dalam hidup? Ada orang yang kemudian berkata, aku salah. Dan aku sudah tidak mau lagi menghidupi hidupku ini. Tuhan sudah tidak berkenan lagi kepadaku. Orang-orang sudah melihat aku sangat jijik. Aku sudah tidak lagi punya nilai di hadapan orang-orang di sekitarku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan malam ini berkata apa? Raja Daud mempercayakan ketidakmampuannya, kesalahannya itu kepada Tuhan saja. Dia berkata di sini, aku tahu engkau melakukan yang ajaib kepadaku. Aku tahu bahwa engkau tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Maka justru itu aku mau memberitakan apa yang sudah engkau lakukan kepadaku. Dalam pengampunanmu yang besar terhadap ketidakmampuan dan kesalahanku itu. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, Raja Daud mempercaya atau percaya kepada Tuhan dengan ketaatannya. Mazmur 40 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan lagi untuk kita. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9 menjadi poin bagian ini. Lalu aku berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, aku mau melakukan kehendak-Mu sekarang ini dalam ketaatanku kepadamu. Ketaatan ini sangat penting di dalam relasi kita dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan, itu di situ perlu ketaatan. Ini satu sikap moral yang merupakan prasyarat kita dalam bangun relasi dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, maka kita pun seharusnya tidak pernah mengingkari janji kita kepada Tuhan. Pada waktu kita berdosa, pada waktu kita letakkan masalah problem kita, ketidakmampuan kita kepada Tuhan, di situ Tuhan tuntut kita juga untuk taat kepadanya. Teladan ketaatan itu ada pada apa? Di ayat yang ke-8 di sini sangat jelas. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Bagian ini dikutip di Ibrani pasal 10 ayat yang ke-8. Di situ kita tahu siapakah teladan ketaatan ini. Ibrani 10 ayat yang ke-8 juga menulis yang sama. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Dan itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah taat, dia melakukan ketaatan, dia melakukan kehendak Allah, dan dia sudah selesai melakukan itu sekalipun
semua dosa umat manusia harus ditanggungkan kepada dirinya. Maka di ayat yang ke-7 di sini disebutkan sebetulnya Tuhan itu tidak terlalu membutuhkan korban persembahan untuk memuaskan dirinya. Di ayat yang ke-7, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Yang dituntut Tuhan hanya apa? Ketaatan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah selesai melakukan tugasnya. Tuhan Yesus Kristus sudah selesai melakukan tugasnya. Dan Allah Bapa sudah puas akan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus itu. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang lain selain kita taat akan kehendaknya. Maka kalau kita memiliki masalah dalam hidup kita, tidak seharusnya kita datang kepada Tuhan dengan membawa segala macam korban, segala macam hal-hal yang lain yang sungguh tidak berkenan kepada Allah. Tuhan hanya membutuhkan hati yang hancur dan ketaatan mengiringi dia dalam hidup kita. Banyak dari kita tidak dapat taat untuk sesuatu yang tidak selaras dengan pikiran-pikiran kita. Dan sebaliknya banyak di antara kita yang hanya dapat taat dengan sesuatu yang selaras dengan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan kita. Artinya apa? Saat segala sesuatu berjalan baik, mungkin kita bisa dapat taat. Tetapi ketika segala sesuatu berubah total, melawan pikiran-pikiran, melawan kehendak-kehendak kita, maka di situ kita menjadi sulit taat kepada Tuhan. Firman Tuhan, poin yang ketiga pada bagaimana kita mengubah masalah menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah adalah kita taat, menyerahkan ketaatan kita dalam keyakinan kita kepada Allah. Yang terakhir, bagian terakhir, mempercayakan kesaksian hidup kita kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Bunyinya begini, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Ayat 11, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Bagian ini mau berbicara tentang apa Bapak Ibu? Bagian ini Daud mau berbicara kepada kita. Daud bersaksi tentang keadilan Tuhan yang sudah dia rasakan dalam hidupnya. Aspek keadilan itu kan adalah apa? Itu bagian yang berseberangan dengan aspek kasih. Ketika berbicara tentang keadilan, itu selalu aspek yang berseberangan dengan aspek kasih. Kalau aspek kasih, Allah selalu menerima kita dengan hati yang terbuka. Dia selalu mengampuni segala dosa kita. Akan tetapi berbicara keadilan, itu Allah selalu menuntut sesuatu berdasarkan apa yang kita lakukan. Kalau apa yang kita lakukan itu dosa, maka Allah akan menuntut keadilan akan dosa yang sudah kita lakukan. Tadi saya katakan tadi bahwa Daud pernah merampas Batsheba dari Uria. Dan Daud tahu ini kesalahan yang luar biasa besar. Nah sekarang yang dilakukan Daud adalah apa? Dia bersaksi kepada jemaat Tuhan. Di sini dia tidak malu. Dia percayakan kesaksian hidupnya kepada Tuhan. Dia percayakan kesaksian hidupnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia percayakan kesaksian hidupnya yang memalukan itu, yang diliputi oleh permasalahan itu kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Ini bagian yang keempat. Bapak Ibu Saudara, Daud pernah mengalami tangan keadilan Tuhan yang kuat dalam hidupnya. Dia tidak malu. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang ada orang yang ketika mengalami masalah besar, dia kemudian mengurung diri atau dia mengucilkan diri, dia keluar dari jemaah Tuhan
Dia tidak pernah menampakkan diri lagi. Dan di situ dia hanyut dengan permasalahannya. Tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita sebagaimana Raja Daud. Ketika kita ditimpa oleh masalah, Tuhan ingin kita datang kepadanya, terbuka di hadapannya. Walaupun dia ditimpa oleh keadilan Tuhan, dia mau berbicara kepada setiap orang. Inilah aku yang sudah berdosa, tetapi aku sudah diampuni oleh Tuhan. Dia percayakan kesaksian hidupnya kepada Tuhan. Dan dengan demikian dia mengubah permasalahan hidupnya, problem-problem hidupnya menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang bagi orang lain, bagi jemaat Tuhan menjadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, inilah khotbah kita malam hari ini. Inilah perenungan kita malam hari ini. Semoga melalui tema mempercayai Tuhan melalui masalah hidup kita dapat memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami sudah selesai merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan tema mempercayai Tuhan melalui masalah hidup ini. Biar kami bisa mengidentifikasi diri kami akan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup. Dan juga mengubah permasalahan itu menjadi kepercayaan, keyakinan kami akan Tuhan. Yang mengasihi kami, tapi yang juga adil terhadap segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, berkatilah firman ini, berkatilah semua orang yang sudah mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah diberkati. Terima kasih untuk Pak Pani Kaseke yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati Pak dalam pelayanannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami terus menyampaikan kepada kita bahwa kami terus konsisten hadir 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry, hari Sabtu seperti malam hari ini ada Praise and Worship, kemudian hari Minggu ada Bincang Orang-orang Muda, dan hari Senin ada acara Miracle. Kami berharap Bapak Ibu akan terus bersama dengan kami, karena melaluinya Bapak Ibu akan diberkati, dikuatkan oleh Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Dan malam hari ini kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau berkenan memberkati kami malam hari ini melalui firman-Mu. Kami juga ya Tuhan, terus diberkati Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh perbuatan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, yang sangat baik, yang teramat baik, yang begitu mengasihi kami. Dan malam hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kembali kami memohon berkat-Mu. Ya Tuhan, untuk banyak hal. Untuk Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Di tengah segala kesibukan mereka, di tengah berbagai pergumulan mereka, kiranya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Di tengah pergumulan hidup, biarlah mereka tidak menyerah, tapi terus bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biarlah mereka sabar menanti pertolongan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, supaya mereka melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Barangkali yang berduka Tuhan hiburkan ya Tuhan. Dan juga kami memohon Tuhan, jika ada doa-doa yang terus disampaikan kepada Tuhan, kiranya waktu Tuhanlah yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Kami memohon Bapa dengan sangat kepadamu. Berkatilah Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini, yang terus setia bersama kami. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, dan biarlah mereka makin melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga memohon berkat-Mu untuk bangsa dan negeri kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah. Berkuasa atas mereka,
supaya mereka memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Bahwa mereka hadir di sana untuk membawa bangsa kami menjadi jauh lebih baik. Kami tahu banyak kesulitan tantangan di negeri kami, secara khusus dalam kasus pandemi COVID-19. Kami rindu Tuhan supaya negeri kami, para pemimpin bangsa kami Tuhan, mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga bangsa kami ini bisa menghadapi masalah yang besar ini. Bisa keluar dari masalah ini. Dan negeri kami sedang berupaya dengan mengadakan vaksinasi. Kami rindu supaya semua penduduk negeri kami pada waktunya akan menerima vaksinasi. Ya Tuhan, berkati para pejabat bangsa kami supaya mereka tidak mementingkan diri sendiri. Tapi selalu melihat bahwa negeri ini adalah bukan negeri mereka. Bukan negeri orang tertentu, tapi negeri bersama ya Tuhan. Berkati juga pihak keamanan TNI dan Polri supaya mereka dimampukan Tuhan menciptakan rasa aman di negeri kami. Ada di beberapa tempat ya Tuhan mencoba mengacaukan negeri kami, gagalkanlah semua rencana jahat mereka. Berkati juga para medis yang terus ada di garis depan menangani COVID-19, Tuhan tolong lindungi mereka. Mereka terus berjuang diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan bahwa mereka terus bisa mengerjakan yang terbaik untuk membuat masyarakat lebih sehat dan juga supaya masyarakat juga sadar betapa perlunya mereka menjalani kehidupan dengan taat pada protokol kesehatan. Kami juga memohon berkatilah yayasan kami YPB Batu Pusat ya Tuhan, berkati pengurus dan kemudian juga para pengurus departemen dan bahkan majelis-majelis perwakilan daerah-daerah. Tolong Tuhan supaya dalam seluruh program-program ditolong Tuhan, diberkati Tuhan para pengurus untuk mewujudkannya. Sehingga kehadiran yayasan kami menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri kami ini. Berkati juga MD, IPB Batu, Sumatera bagian selatan, pengurus semua program-program diberkati oleh Tuhan. Sungguh-sungguh semua apa yang sudah kami buat memberkati banyak orang di luar sana ya Tuhan. Terima kasih berkati semua program-program kami ini. Dan berkati juga seluruh kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Dan biarlah Tuhan saja yang dimuliakan di dalam semuanya. Terpujilah Tuhan, Bapa kami yang sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di mana saja berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Roh Kudus, menyertai, menolong, memberkati Bapak Ibu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap.